Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat kesehatan, sehingga saya bisa menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, dan para penonton video ini bisa mendengar dan melihat dengan baik dan jelas. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ummi Hafizah dengan NIM 0704202058, kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja, di sini saya akan membahas suatu materi yang berisikan tentang kalimat dalam bahasa Indonesia yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Junaida MPD. Ada beberapa poin-poin penting pada kalimat yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, pengertian kalimat. Kedua, pola kalimat. Ketiga, pola kalimat dasar. Keempat, kalimat berdasarkan klausa. Dan yang terakhir, syarat-syarat kalimat. Manusia dalam berkomunikasi menggunakan dua cara, yaitu lisan dan tertulis. Walaupun kita mengenal cara-cara lain seperti isyarat, gerak, dan simbol-simbol, namun cara yang paling efektif dalam berkomunikasi sehari-hari sebagai manusia normal adalah dengan cara lisan maupun tertulis. Hakikatnya, seseorang yang menulis adalah untuk menuangkan gagasan, fakta, sikap, maupun isi pikiran tersebut ditulis dengan jelas dan utuh, sehingga pembaca dapat memahaminya dengan jelas. Tujuan ditulisnya gagasan, fakta, sikap, maupun isi pikiran tersebut juga agar gagasan itu dapat bertahan lama dan mempunyai bukti yang autentik bahwa kita pernah menulis. Hal ini sesuai dengan kelebihan dari bahasa penulis, yaitu mempunyai bukti yang autentik. Untuk dapat membuat sebuah tulisan yang menarik, perlu kita memahami terlebih dahulu bagaimana cara penulisan kalimat yang efektif. Karena sebuah tulisan yang baik tidak terlepas dari sebuah kalimat yang membangun tulisan tersebut. Kalimat yang baik akan menghasilkan paragraf yang baik. Paragraf yang baik dan padu akan menghasilkan sebuah tulisan yang enak dibaca. Sebelum terbentuknya kalimat, ada susunan beberapa kata. Jika tidak ada kata-kata, maka tidak terbentuk suatu kalimat. Jadi, kata adalah bentuk bahasa terkecil dan mempunyai makna. Setelah itu, jadilah sebuah kalimat, di mana pengertiannya ialah satuan bahasa terkecil dan terlengkap maknanya. Hal itu dikarenakan sebuah kata terkadang tidak dapat mewakili sebuah konsep yang utuh. Walaupun satuan bahasa terkecil, kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri serta mempunyai pola intonasi akhir. Kalimat dapat berwujud lisan maupun tertulis. Dalam wujud lisan, sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Sedangkan dalam wujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas, mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik, mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Menurut para ahli, yaitu Keraf, dalam hikmat, kalimat merupakan
suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Dan menurut para ahli lainnya, yaitu Spinoza, dalam hikmat, kalimat adalah bagian ujaran atau tertulis yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran atau tulisan itu sudah lengkap dengan makna atau bernada berita, tanya atau perintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Qadiyah dalam hikmat yang mengatakan sebuah kalimat harus paling kurang memiliki subjek dan predikat. Menurut para ahli lainnya, yaitu Rini, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Kalimat bukan semata-mata gabungan dari beberapa kata, namun dalam kalimat harus mempunyai makna yang utuh dan jelas. Untuk itu, sebelum saya dapat atau kalian dapat membuat kalimat yang baik, kita harus memahami terlebih dahulu struktur dasar serta unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat. Jadi kesimpulan dalam pengertian kalimat, yang pertama, satuan bahasa terkecil dan terlengkap maknanya. Setelah itu yang kedua, sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Dan yang terakhir, satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Adapun unsur kalimat merupakan fungsi sintaksis yang biasa disebut jabatan kata atau peran kata. Unsur-unsur tersebut adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada kalimat bahasa Indonesia, kalimat tersebut dikatakan baku jika terdapat sekurang-kurangnya terdiri dari dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan unsur-unsur lainnya seperti objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada ataupun tidak ada pada sebuah kalimat. Nah, kita harus mengetahui pada prakteknya ketika kita membaca atau menyusun sebuah kalimat, kita akan menemukan satuan-satuan bentuk yang mengisi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap tersebut tidak hanya pada sebuah kata, melainkan bisa saja pada sebuah frasa. Kemudian kita akan membahas tentang pola kalimat. Nah, kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan kata lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang mengembangkannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Nah, yang pertama kita akan membahas subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek ini dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, klausa maupun frasa verba. Contohnya itu adalah berlari-lari kecil sangat bagus untuk badan. Berlari-lari kecil subjek. Berlari-lari kecil adalah subjek. Yang kedua, ayahku membaca koran. Ayahku subjek,
ayahku adalah subjek. Nah, sebenarnya dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik mensyaratkan fungsi subjek baik berupa frasa atau klausa harus menunjukkan pada benda yang konkret atau abstrak. Subjek juga dapat dilihat atau dikenali dari cara bertanya dengan memakai kata tanya seperti siapa atau apa kepada predikat. Jika dalam sebuah kalimat terdapat jawaban yang logis dari pertanyaan yang diajukan, maka jawabannya itu adalah subjek. Namun, jika dalam sebuah kalimat tidak ada jawaban yang logis dari pertanyaan yang diajukan, berarti kalimat tersebut tidak mempunyai subjek. Yang kedua adalah predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Tidak hanya menerangkan tindakan atau keadaan subjek, predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Seperti yang sudah dijelaskan tersebut, satuan bentuk yang dapat mengisi predikat tidak hanya kata, tapi dapat juga berupa frasa. Contohnya ialah adik menangis karena dimarahi oleh ayah. Menangis predikat, menangis adalah predikat. Yang kedua, para mahasiswa berdiskusi serius mengenai situasi perkembangan bangsa dewasa ini. Berdiskusi predikat, berdiskusi adalah predikat. Kemudian objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek. Biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Dalam kalimat pasif, objek dapat berfungsi sebagai subjek. Contohnya, adik tidak sengaja memecahkan piring di dapur. Piring sebagai objek, piring sebagai objek. Yang kedua, kakak menyiram tanaman di halaman belakang rumah. Tanaman sebagai objek, tanaman adalah sebagai objek. Keempat adalah pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, yang pertama, dia menjadi pelari tercepat di ajang lomba lari tersebut. Kata pelari tercepat adalah pelengkap. Pelari tercepat adalah sebagai pelengkap. Kedua, ayah membelikan adik buah anggur berwarna hijau. Buah anggur berwarna hijau adalah sebagai pelengkap. Buah anggur berwarna hijau adalah sebagai pelengkap. Yang terakhir adalah keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Keterangan boleh ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Keterangan dapat berupa adverbia, frasa nomina, frasa proposisional, atau juga dapat berupa klausa.
Walaupun keterangan dapat diletakkan di mana saja, namun jangan sampai merubah makna sebuah kalimat. Keterangan terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama keterangan tempat. Contohnya, kami membeli baju di toko batik. Di toko batik adalah keterangan tempat. Di toko batik adalah keterangan tempat. Kemudian, Vira baru saja tiba dari rumah sakit. Rumah sakit adalah sebagai keterangan tempat. Rumah sakit adalah sebagai keterangan tempat. Kedua, keterangan waktu. Contohnya, besok pagi ibu ingin pergi ke pasar. Besok adalah sebagai keterangan waktu. Besok adalah sebagai keterangan waktu. Sheila tiba di rumah sakit lusa mendatang. Kata lusa sebagai keterangan waktu. Lusa adalah sebagai keterangan waktu. Ketiga, keterangan alat. Contohnya, dia membersihkan lantai menggunakan sapu. Menggunakan sapu adalah sebagai keterangan alat. Menggunakan sapu adalah keterangan alat. Kemudian, Rian mendengarkan musik dengan headset. Dengan headset adalah sebagai keterangan alat. Dengan headset adalah sebagai keterangan alat. Keempat, keterangan tujuan. Contohnya, kamu harus berusaha keras supaya menjadi orang sukses. Kata supaya merupakan keterangan tujuan. Supaya adalah sebagai keterangan tujuan. Kemudian, belajarlah yang rajin untuk menggapai cita-cita. Kata untuk adalah sebagai keterangan tujuan. Kata untuk adalah sebagai keterangan tujuan. Kelima, keterangan cara. Contohnya, silahkan kerjakan soal itu dengan seksama. Dengan seksama adalah keterangan cara. Dengan seksama adalah keterangan cara. Keenam, keterangan peserta. Contohnya, Andi bekerja sama dengan saudara-saudara sekampungnya. Dengan saudara-saudara merupakan keterangan peserta. Dengan saudara-saudara adalah sebagai keterangan peserta. Ketujuh, keterangan simulatif atau kemiripan. Contohnya, para siswa bertanding sepak bola seperti atlet nasional. Seperti atlet nasional adalah sebagai keterangan simulatif atau kemiripan. Seperti atlet nasional adalah sebagai keterangan simulatif atau kemiripan. Kedelapan adalah keterangan sebab. Contohnya, Roy terlambat karena bangun kesiangan. Kata karena adalah keterangan sebab. Kata karena adalah keterangan sebab. Kedua, karena rajin belajar, siswa itu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Karena rajin belajar adalah sebagai keterangan sebab. Karena rajin belajar adalah keterangan sebab. Kesembilan, yang terakhir adalah keterangan kesalingan. Contohnya, anak-anak harap saling berpegang tangan satu sama lain agar tidak ada yang tertinggal. Satu sama lain adalah sebagai keterangan kesalingan. Satu sama lain adalah sebagai keterangan kesalingan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pola kalimat dasar. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya,
ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan modal pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Keenam tipe kalimat tersebut menurut Spinoza dalam Hikmat antara lain: yang pertama, kalimat dasar tipe subjek predikat; kedua, kalimat dasar tipe subjek predikat objek; ketiga, kalimat dasar tipe subjek predikat pelengkap; keempat, kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan; kelima, kalimat dasar tipe subjek predikat objek pelengkap; dan yang terakhir, kalimat dasar tipe subjek predikat objek keterangan. Nah, kali ini kita membahas yang pertama, yaitu kalimat dasar tipe subjek predikat. Contohnya, Nurul, mahasiswa bahasa Indonesia, tertawa bahagia. Keterangannya, Nurul, mahasiswa bahasa Indonesia adalah sebagai subjek. Nurul, mahasiswa bahasa Indonesia adalah sebagai subjek. Kemudian, tertawa bahagia adalah sebagai predikat. Tertawa bahagia adalah predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe subjek predikat objek. Contohnya, gadis itu sedang membaca sebuah buku novel. Keterangannya, gadis itu adalah subjek. Gadis itu adalah subjek. Sedang membaca adalah sebagai predikat. Dan kemudian, sebuah buku novel adalah sebagai objek. Yang ketiga adalah kalimat dasar tipe subjek predikat pelengkap. Contohnya, Ahmad sedang belajar menyanyi. Keterangannya, Ahmad adalah sebagai subjek, sedang belajar adalah sebagai predikat, dan menyanyi adalah sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe subjek predikat keterangan. Contohnya, ibu memasak di dapur. Keterangannya, ibu adalah sebagai subjek, memasak adalah sebagai predikat, dan yang terakhir, di dapur adalah sebagai keterangan. Kelima, kalimat dasar tipe subjek predikat objek pelengkap. Contohnya, Sally membawa makanan yang paling lezat. Keterangannya, Sally adalah sebagai subjek, Sally adalah sebagai subjek, membawa adalah sebagai predikat, makanan adalah sebagai objek, kemudian kata yang paling lezat adalah sebagai pelengkap. Keenam, kalimat dasar tipe subjek predikat objek keterangan. Contohnya, ayah sedang menikmati pisang goreng di teras rumah. Keterangannya, ayah adalah sebagai subjek, sedang menikmati adalah sebagai predikat, pisang goreng adalah sebagai objek, dan kata yang terakhir adalah di teras rumah sebagai keterangan. Kemudian kita akan membahas tentang kalimat berdasarkan jumlah klausa. Kalimat berdasarkan jumlah klausa terbagi 3, yaitu yang pertama kalimat tunggal, kedua kalimat majemuk, dan yang terakhir adalah kalimat efektif. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Biasanya, kalimat tunggal berbentuk klausa tunggal. Unsur objek, pelengkap, dan keterangan tidak diharuskan ada dalam kalimat tunggal. Namun, jika predikat berbentuk verba transitif, maka unsur objek diperlukan untuk melengkapi unsur predikat. Menurut Cook
Lawson dan Pickett dalam hikmat, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas tanpa klausa terikat. Misalnya yang pertama, Bayu pergi. Kedua, dia minum. Ketiga, adik bermain. Kemudian adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi dua. Yang pertama, kalimat majemuk setara, dan yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Contoh pada kalimat majemuk setara adalah ibu pergi berbelanja dan ayah berangkat bekerja. Kata dan merupakan kalimat majemuk setara. Kata dan adalah sebagai kalimat majemuk setara. Nah, yang kedua, contoh pada kalimat majemuk bertingkat adalah kehidupannya berubah drastis sejak ia menjadi pengedar dan pecandu narkoba. Kata sejak adalah sebagai kalimat majemuk bertingkat. Kata sejak adalah sebagai kalimat majemuk bertingkat. Dan yang terakhir adalah kalimat efektif. Menurut para ahli, yaitu Fuad, dalam hikmat, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Dan yang terakhir, kita membahas tentang syarat-syarat kalimat. Syarat-syarat kalimat terbagi menjadi 6. Yang pertama, kesatuan gagasan. Kedua, koherensi yang baik dan kompak. Yang ketiga, penekanan. Keempat, variasi. Kelima, paralelisme. Dan yang keenam, penalaran atau logika. Nah, yang kali ini kita membahas yang pertama, yaitu kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasannya, mengandung satu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan gagasan tersebut ialah yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua, koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata maupun kelompok kata yang membentuk kalimat tersebut. Nah, yang ketiga, penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerak, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun, penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, mengubah posisi kata frasa dalam kalimat. Yang kedua, mempergunakan repetisi kata atau frasa. Yang ketiga, pertentangan kata atau frasa. Yang keempat, partikel penekanan. Nah, yang keempat, variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi
justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Untuk itu, dalam variasi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, variasi sinonim kata. Kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Yang ketiga, variasi penggunaan bentuk me dan di. Dan yang keempat, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Yang kelima adalah paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Nah, yang terakhir adalah penalaran atau logika. Penalaran atau logika memiliki beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis. Beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis terbagi dua, yaitu definisi dan generalisasi. Nah, yang pertama kita membahas tentang definisi. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. Yang pertama, definisi terbagi menjadi 3. Definisi berupa sinonim kata. Yang kedua, definisi berdasarkan etimologi. Dan yang ketiga, definisi formal atau real, ataupun juga disebut dengan definisi logis. Nah, yang kedua adalah generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Demikian video materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan ataupun dalam kalimat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.